Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pertama kali ini Mapel Seni Budaya bersama saya Pak Iqbal, Bapak akan memberikan materi melalui media video YouTube. Nanti kalian bisa lihat di YouTube untuk mempelajari video yang Bapak berikan. Baiklah anak-anak, mungkin kalian masih kelas 7, belum tahu Mapel Seni Budaya nanti pelajarannya seperti apa, kemudian yang dipelajari apa aja materinya. Ini nanti Bapak jelaskan ya. Oke, langsung saja. Bisa kalian lihat, itu ada pembagian aspek seni pada sekolah menengah pertama atau disingkat SMP. Tahu ya, kepanjangan SMP kalian sudah kelas 7 SMP harus tahu. SMP itu apa? SMP itu sekolah menengah pertama. Kalau SD sekolah dasar. Masa ditanya SMP nggak tahu, nanti kan lucu. Di situ anak-anak bisa lihat yang pertama aspeknya apa aja. Aspek seni rupa. Yang kedua aspek seni tari. Yang ketiga aspek seni musik, yang keempat aspek seni teater. Tapi untuk seni teater ini tidak kita gunakan. Jadi yang kita pelajari nanti cuma seni rupa, seni tari, sama seni musik. Kemudian untuk susunan materi tiap aspek dalam satu semester sebagai berikut. Itu ada pada semester 1 babnya nanti ada 6 bab. Kemudian aspeknya aspek seni tari ya. Aspek seni tari, bab pertama meliputi ruang, waktu, gerak pada tari yang akan kita pelajari nanti. Kemudian bab selanjutnya ada pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan sampai pada iringan tari tradisional. Ini untuk yang akhir semester, sampai untuk akhir semester. Jadi satu semester ini nanti kita akan belajar seni tari. Untuk semester 2 nanti ada seni musik, mulai dari menyanyi dengan satu suara sampai teknik bermain alat musik tradisional. Jadi selama kelas 7 ini kita akan mempelajari 2 aspek, yaitu aspek seni tari dan aspek seni musik. Terus untuk yang seni rupa gimana Pak? Seni rupa nanti kelas 8. Seni rupa kelas 8, seni tari juga kelas 8, untuk kelas 9 nanti ada seni musik sama seni rupa. Jadi gantian. Gitu ya anak-anak. Oke, kita langsung saja ke materi. Buka LKS-nya kalau kalian sudah punya, kalau belum ya lihat videonya saja. Barangkali ada yang belum punya LKS. LKS-nya seperti ini, seni budaya, jangan sampai keliru mapel yang dibuka misal IPS kan lucu nanti. Ini budaya kelas 7 semester 1 ya. Baik, langsung ke halaman 2. Di situ judulnya ada ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari bab 1. Untuk materi pembelajaran yang pertama yaitu pengertian gerak tari. Tari itu apa sih? Di situ kalian baca materi pokok tari adalah gerak. Ingat-ingat. Gerak ya. Materi pokoknya gerak. Ide penggarapan gerak tari adalah gerak yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh gerak berjalan, berlari, meloncat, dan sebagainya. Jadi kalau seni tari itu elemen utamanya itu gerak, elemen dasarnya gerak. Kalau seni musik itu suara atau bunyi. Kalau seni rupa ya rupa, ada wujudnya, ada visualnya. Elemennya itu. Kemudian gerak-gerak tersebut disebut dengan gerak wadat, wantah, atau natural. Gerak ini lebih menekankan pada gerak fungsional
Sehingga gerak wantah ini akan dibuat menjadi gerak yang mengandung arti yang dinamakan gerak tari. Jadi menekankan pada gerak fungsional ya. Maksudnya fungsional apa Pak? Artinya geraknya tidak sebatas gerak ngasal, tidak. Jadi fungsional contohnya ini berjalan, berlari, meloncat dan sebagainya. Tidak hanya sebatas menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, enggak. Kemudian gerak tersebut diubah menjadi gerak yang mengandung arti. Ya, seni tari ini ada seninya. Jadi yang dimaksud seni ini tidak hanya sebatas gerakan yang ngasal, gerakan yang ngawur, asal gerak, tidak. Tapi ada yang namanya ritme, kemudian ada yang namanya pola dan lain-lain. Itu namanya seni tari. Kemudian gerak tari adalah gerak yang sudah mengalami perubahan secara distilasi. Distilasi itu dikembangkan bisa, atau disederhanakan juga bisa, atau distorsi, dirubah sehingga gerak tersebut menjadi gerak yang ritmis dan indah. Ritmis itu sesuai ritme atau ada keteraturan geraknya. Jadi tidak acak-acakan, tidak asal gerak, tidak. Jadi ada ritmenya sendiri sehingga gerakan tersebut menjadi indah. Itu yang namanya seni tari. Setiap melakukan gerakan akan membentuk ruang, membutuhkan waktu serta tenaga. Ketiga hal tersebut akan membentuk suatu kesatuan dalam gerak yang harmoni. Harmoni itu selaras. Arti kata harmoni itu selaras. Gerak tari merupakan gerak yang mengandung arti atau makna. Hal ini akan nampak jelas sekali terutama pada tari klasik. Karena gerak tari klasik memiliki arti atau makna lebih tinggi atau punya standarisasi dibanding gerak tari-tari yang lainnya. Jadi tari ini ada ilmunya. Tidak hanya sebatas menggerakkan anggota tubuh, tidak. Ada standarnya, kemudian ada pakemnya, apalagi untuk tari klasik ini, tari-tari tradisional atau tari yang lain, itu biasanya ada standarnya, ada aturannya. Tak tunjukin contoh tari klasik ya. Di sini Bapak akan mencontohkan tari Anoman Obong. Mentang langkap Kialo pas Kuwa Wijaya Seorang laki-laki yang berperan sebagai Rama, kemudian ada yang berperan sebagai Anoman untuk perang itu. Karena Anoman Obong dia menceritakan tarian ini mengisahkan sang Hanoman menjadi duta diplomasi negeri Ayodhya ke negeri Alengka yang merundingkan solusi penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana atau Raja Alengka. Jadi Dewi Sinta ini diculik oleh Rahwana, kemudian dibawa ke Alengka. Di situ Anoman diutus oleh Prabu Ramawijaya atau Rama untuk mengambil kembali Dewi Sinta. Akan tetapi justru Anoman ditipu, diikat dan dibakar. Karena kesaktiannya Anoman tidak tewas, tapi justru mengamuk dan membakar ibu kota di Alengka ini, dibakar oleh Anoman dengan api yang dimaksudkan untuk membakar tubuhnya. Di pihak Alengka banyak korban. Jadi dari cerita ini kemudian dibuat tarian yang namanya Anoman Obong. Dan berarti tariannya seperti ini, kalian lihat sendiri di YouTube ya, banyak di YouTube itu ada Anomannya.
tokoh ini adalah tokoh dari raksasa yang di negeri Alengka, jadi anak buahnya Rahwana. Ceritanya seperti itu. Setiap gerakan itu ada maknanya sendiri. Kemudian ada tata busananya juga harus mewakili karakternya, gerakannya juga. Kalau raja ini Rahwana ceritanya. Kemudian ini ditangkap oleh Rahwana Alamanya. Dan lihat dan amati gerakannya itu kan ada gerakan yang sesuai dengan karakternya. Seorang raja ya harus dibawa bijaksana, kemudian kalau keras seperti Anoman ya lincah, kemudian sesuka hati, seenaknya gitu kayak gitu. Ini mulai Anomanobong. Ceritanya di Alengka ini dibakar oleh Anoman. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ini tidak ada di LKS, jadi silahkan dicatat, boleh di pause videonya kemudian dicatat di buku tulis ya Bapak nanti untuk dipelajari. Sebelum membahas pengertian gerak tari, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu definisi atau pengertian tari menurut beberapa ahli. Silahkan disimak, dibaca sendiri, kemudian nanti disimpulkan menurut kalian tari itu seperti apa. Ada Matu Sudarsono, menurut Susan, menurut Kurt, menurut Kamala Devi, kemudian menurut Aristoteles, menurut John Weaver, menurut Bagong Kusudiarja. Jadi masing-masing dari ahli memiliki pendapat sendiri tentang tari. Tapi dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa elemen tari itu pasti gerak, elemen utamanya gerak ini ya. Silahkan dicatat supaya nanti untuk menambahkan catatan di buku LKS, karena di LKS tidak ada. Kalau sudah, kita kembali ke LKS. Elemen gerak tari yang kedua. Elemen gerak tari adalah gerak. Elemen dasar tari adalah gerak. Nah ini sudah kita singgung berkali-kali ya, bahwa elemen gerak tari itu gerak. Elemen dasar tari adalah gerak. Gerak tari yang ada di Indonesia memiliki keragaman gerak tari yang berbeda di daerah satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang merupakan budaya bangsa. Setiap tari akan memiliki ragam gerak yang berbeda, namun hal ini semua akan membentuk ruang, membutuhkan waktu serta tenaga dalam melakukan gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Di bawah ini merupakan bagian penggunaan ruang, waktu, dan tenaga merupakan satu kesatuan yang membentuk elemen gerak tari. Jadi ini bagiannya seperti ini. Ini bagian elemen gerak tari. Jadi yang pertama ada ruang, kemudian ada waktu, kemudian ada tenaga. Jadi gini ya, misal kita lihat video tadi. Ada ruang, jelas. Kalau ruangnya ini tidak ada, terus narinya di mana? Seperti itu. Ada ruang, kalau penarinya ini diikat tidak bisa gerak, dia tidak bisa menciptakan ruang, tidak bisa menari. Kemudian waktu juga pasti ada waktunya nari,
dalam waktu ini harus menggerakkan apa, waktu ini harus menggerakkan apa, kemudian ada tenaga, tidak bisa menari kok tidak punya tenaga, nanti tidak akan menciptakan gerakan tari kalau tidak punya tenaga. Jadi 3 ini adalah elemen utama dari gerak tari. Kalau elemen dasar apa? Elemen dasar gerak. Jadi elemen gerak tari apa? Ada ruang, ada waktu, ada tenaga. Sampai sini paham ya? Jadi ada ruang, ada waktu, ada tenaga. Untuk pengertian ruang, waktu itu seperti apa, tenaga seperti apa, kita lanjutkan minggu depan. Sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan japri Pak Iqbal di grup atau di WA pribadi juga bisa. Jadi begitulah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa aspek yang akan kita pelajari pada semester ini, semester 1, yaitu seni tari. Kemudian tadi pengertian gerak tari, materi pokok tari adalah gerak, kemudian ada beberapa pengertian dari para ahli dan tokoh, ada Aristoteles, kemudian ada Susan Kelleher, kemudian ada banyak tadi, bahwa tari unsur utamanya pasti gerak, elemen dasar pasti gerak, kemudian ada yang namanya ritme, harmoni, ada keindahan dalam tari, kemudian elemen gerak tari pun ada 3, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Itulah materi yang kita pelajari hari ini. Jadi dengan adanya pembelajaran pada hari ini kita dapat mengetahui ya bahwa tari itu tidak hanya sebatas menggoyangkan badan, tidak hanya sebatas menggerakkan badan, tetapi ada yang namanya ritme, ada ekspresi jiwa, kemudian harmoni, sehingga menciptakan suatu gerakan yang indah yang dapat kita sebut dengan istilah seni tari. Gitu. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan jangan lupa mengisi daftar hadir di Google Form. Sudah saya siapkan. Ini nanti Bapak kasih linknya, kalian mengisi. Ada nama siswa, ini tanggal 27 Juli, kemudian kelasnya diisi kelas apa, pilih salah satu, nomor absen, contoh 1, misal nomor absen 21 ya berarti 21, bukan 0,02, 021, 034, bukan, tidak usah pakai 0, langsung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada beberapa latihan, silakan dikerjakan. Kalau sudah nanti kirim, kalau ada pertanyaan tulis sini, misal Pak mau tanya ini, Pak mau tanya tugasnya ini, misalnya seperti itu, tulis di sini. Atau ada materi yang masih bingung, tulis saya di sini, kemudian kirim, selesai. Kalian sudah mengikuti pembelajaran mata pelajaran seni budaya hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. Sampai sini paham ya? Kurang lebih seperti itu yang dapat Bapak sampaikan. Apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi, Bapak mohon maaf karena keterbatasan kita masa pandemi tidak bisa bertatap muka langsung. Tapi jangan sampai patah semangat untuk belajar ya. Sampai bertemu di minggu depan selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.